Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang untuk semuanya. Oke, di sini orang yang tidak pintar, orang yang tidak ahli mencoba untuk berbicara terkait dengan namanya pilkada, ya, pilkada, pilihan kepala daerah atau pilihan pilgub atau pilihan bupati, ya, pilihan bupati. Kalau kita lihat selama ini secara keseluruhan, ya, saya ngomong ini untuk semua balon pilkada, balon-balon itu semua bakal calon semua. Kadang-kadang ada yang menggelitik atau bisa dikatakan saya titip, ya, orang yang tidak pintar dan orang yang tidak ahli ini titip omong, titip berpikir keterkaitan dengan apa dan bagaimana yang dilakukan, atau apa dan bagaimana yang diperlukan, atau apa dan bagaimana yang bisa di-create oleh balon-balon nanti kalau setelah jadi. Namanya pembangunan, ya, pembangunan daerah itu kalau kita ngomong lama cermati ini, kalau dulu pola pikirnya masih RT, RW, sekarang orang yang tidak pintar dan orang yang tidak pandai ini mencoba untuk levelnya bisa dikatakan level naik grade, ya. Bisa level kabupaten, bisa level provinsi, bisa juga level nasional. Bisa dibilang katanya orang Jawa itu masih gayuh langit atau pungkuk merindukan bulan, gak popo. Yang penting monggo dicermati apa dan bagaimana, bahwa yang saya nyatakan tadi, yang orang pintar, yang tidak pintar dan orang yang tidak pandai ini mencermati satu hal yang memang perlu direnungkan. Yang pertama, ya, kita sering melihat atau mendengar daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang sudah berhasil, ya, yang sudah berhasil membangun wilayah atau daerah. Oke lah, dari kacamata secara global memang berhasil dibandingkan dengan kabupaten atau daerah-daerah yang lain. Mulai pencermatan dari ketenaran, pencermatan dari ide-ide kreatif atau yang lainnya. Kan tetapi keberhasilan tadi menjadi ada satu pertanyaan, ya. Satu pertanyaan ini kadang-kadang ya menggelitik juga. Yang berhasil, yang maju itu pemerintah daerahnya kah atau masyarakatnya? Loh, kenapa bisa timbul pertanyaan kayak gitu? Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi pemerintah daerah, memang pemerintah daerah mampu atau membangun infrastruktur yang sudah ada, kemudian menyebar ke seluruh wilayah daerahnya atau wilayah kabupatennya. Kemudian masyarakat itu istilahnya akses semua itu sudah mendekati kepada masyarakat sampai kepada masyarakat tingkat bawah. Pertanyaannya adalah, mampukah masyarakat itu mengakses layanan-layanan yang sudah tersedia oleh pemerintah daerah tadi? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, karena infrastruktur atau PAD-nya besar, pendapatan asli daerahnya besar, sehingga bisa dikatakan surplusnya gede lah untuk suatu pendapatan di suatu daerah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah PAD itu memang hasil dari pemerintah daerah dalam mengakses atau menarik investor masuk ke daerah, sehingga ada pendirian dari gajah-gajah yang notabene menghasilkan pendapatan yang besar, pajak yang besar, sehingga terhitung itu sebagai PAD yang besar? Ataukah PAD yang besar itu merupakan hasil dari masyarakat tadi yang terkumpul kemudian direkapitulasi menjadi pendapatan asli daerah yang besar? Artinya ada suatu pencermatan di sini, bahwa bisa dikatakan keberhasilan pemerintah daerah itu bukan berarti sama dengan keberhasilan masyarakat.
Loh kok bisa? Bisa jadi. Ini kan bisa jadi. Bisa juga enggak. Artinya memang keberhasilan pemerintah daerah adalah keberhasilan masyarakat. Kalau saya ngomong yang paling seneng itu yang ngomong yang kontradiktif. Adakah keberhasilan pemerintah daerah tadi adalah merupakan keberhasilan masyarakat? Salah satu contoh yang realita dan kita lihat, kita dengarkan dengan jelas dan cermat. Di saat ada bantuan-bantuan yang notabene bantuan untuk masyarakat miskin, berapa orang yang masuk ke dalam list masyarakat miskin? Coba bandingkan jumlah yang dapat bantuan dengan jumlah penduduk. Pertama itu. Coba dibandingkan berapa persen itu bantuan masyarakat miskin itu. Tapi kalau kita cermati kebanyakan kalau masyarakat miskin ada bantuan makin melonjak, istilahnya naik. Jumlahnya naik. Ya. Kemudian ya, kita lihat benar nggak dari PADS yang besar itu merupakan juga berbanding lurus dengan pengangguran. Nah, ini yang paling penting, pengangguran. Ya, jangan sampai nanti seperti yang saya bilang tadi bahwa PAD itu yang besar, pendapatan asli daerah yang besar itu merupakan akumulasi dari gajah-gajah yang memang notabene penghasilannya besar. Salah satu contoh misalkan ada satu daerah di situ ada banyak pabrik besar. Kemudian pabrik itu kan secara otomatis memberikan kontribusi pendapatan ke pemerintah daerah. Kalau diakumulasi, memang average-nya bisa dikatakan daerah besar pendapatannya, tapi masyarakatnya, gitu ya. Daerah besar pendapatannya, tapi masyarakatnya makmur apa tidak? Bekerja apa tidak di situ? Ya kan? Ini jadi pertanyaan besar untuk suatu daerah jika untuk juga balon untuk mempersiapkan hal tersebut. Bagaimana itu? Sehingga bisa dikatakan benar-benar bahwa pendapatan asli daerah yang besar itu juga masyarakatnya juga ikut berbanding lurus dengan masyarakatnya. Artinya bisa dikatakan masyarakatnya miskinnya berkurang. Yang kedua juga masyarakat tidak ada yang nganggur. Ya kan? Tidak ada yang nganggur. Loh, memang tidak ada yang nganggur kok. Artinya dengan adanya pabrik-pabrik itu kan membuka lapangan pekerjaan. Ya, betul, membuka lapangan pekerjaan. Kemudian kalau kita lihat, masyarakat di situ kebanyakan bekerja di pabrik-pabrik atau perusahaan itu sebagai apa dulu? Apakah sebagai tenaga pekerja yang mempunyai keahlian, terdidik dan terlatih, atau tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian, terdidik dan terlatih, sehingga bisa dikatakan sebagai pekerja pelengkap. Ya, kalau kadang-kadang kita lebih sadis atau lebih ekstrim lagi, hanya sebagai kuli panggul istilahnya ke sana. Berarti kan miris, ya kan? Artinya masyarakat itu notabene tidak mempunyai keahlian sama sekali, atau mempunyai keahlian sama sekali tidak berguna. Mempunyai sertifikat ijazah S1, S2, tetapi kerjanya dia hanya sebagai kerja sama dengan atau tidak ubahnya, cukup gunakan ijazah SMA atau SMP sudah cukup. Artinya di sini ada satu kesalahan, bukan kesalahan, ada satu kesalahan yang harus dicermati, gitu. Bukan kesalahan-kesalahan dari pemerintahan, tapi kesalahan yang harus dicermati. Bagaimana bisa potensi masyarakat yang notabene kalau kita bandingkan atau kita bagi-bagi potensi masyarakat itu kan ada masyarakat usia produktif dan usia tidak produktif. Usia produktif berapa persen dari jumlah masyarakat, usia tidak produktif berapa persen dari jumlah masyarakat. Kalau usia tidak produktif mungkin, kalau kita ngomong mungkin dia tidak bisa bekerja, oke lah, karena mungkin usianya kalau tidak produktif kan masih anak-anak. Atau sudah lansia, siapa yang mau menggunakan tenaga lansia? Kan tidak ada. Tetapi usia produktif tadi, ya kan, itu yang perlu dipikirkan. Sebenarnya di dalam pembangunan itu tidak jauh beda dengan suatu keluarga. Misalkan
satu keluarga bernama, keluarganya bisa dikatakan keluarga namanya Johann Gutenberg, kepala keluarganya Johann Gutenberg. Kemudian anaknya ada yang namanya Johann Ina, Johann Ino, Johann Andi atau Johann siapa ya. Johann Gutenberg itu mempunyai kekayaan besar. Tetapi Johann Ina, Johann Indo, Johann Andi tadi itu masih dalam kategori itu disuapin. Kenapa disuapin? Yang sukses itu orang tuanya, bukan anaknya. Atau kita balik lagi, yang sukses itu pemerintah daerahnya, bukan masyarakatnya. Kemudian bagaimana Johann Gutenberg itu agar anaknya juga sukses? Berarti kan dalam tanda kutip, pertama, Johann Gutenberg itu harus mempersiapkan anaknya setidaknya keahlian. Yang kedua, pengalaman kerja. Bagaimana cara pengalaman kerja? Kalau ditarik sama pemerintah daerah atau kabupaten. Loh, kabupaten sekarang kan banyak yang mengadakan PLK, Balai Latihan Kerja itu. Iya. Tetapi kita pertanyakan dulu, adakah atau tahukah pemerintah daerah yang sudah dilatih tadi sudah bekerja atau belum? Ya kan? Sudah bekerja atau belum? Yang dilatih tadi. Belum tentu kan? Atau mungkin sudah makmur, apa malah masih nganggur lagi? Ngikutin Balai Latihan Kerja ke tahun depan lagi, ngikutin Balai Latihan Kerja tahun depan lagi, hanya untuk mendapatkan peralatan tapi notabene tidak bisa mandiri atau tidak bisa berdiri sendiri, atau masih nganggur. Ya kan? Seefektif mana, semaksimal mana, seoptimal mana? Ya kan? Program Balai Latihan Kerja itu bisa mendukung atau mencerdaskan atau meningkatkan status masyarakat dari yang tidak berdaya menjadi mandiri. Hal yang tidak mudah ini. Kalau sebenarnya mudah kalau tahu caranya. Tetapi kalau tidak tahu caranya, paling ya yang namanya pasti akan ada jawaban gini. Ya namanya masyarakat itu pasti ya itu tergantung orangnya, malas apa tidak, ya kan. Padahal yang namanya pengangguran itu banyak hal. Yang pertama itu bisa jadi karena lapangan kerja tidak ada, atau bisa jadi dia tidak mampu dalam dunia persaingan. Kan ada moto-moto kita ciptakan lapangan pekerjaan, atau ayo belajar menciptakan lapangan pekerjaan mandiri. Tidak mudah untuk menciptakan atau membuat suatu lapangan kerja atau kerja mandiri itu kalau tidak mampu bersaing dengan yang sudah-sudah, apalagi dengan gajah-gajahnya. Gak mampu kalau dengan proyeksi atau hal yang sama. Kemudian bagaimana mencikapinya itu? Ada caranya, ya kan? Kemudian kalau kita ngomong lagi keterkaitan dengan masyarakat miskin. Kalau saya ngomong tadi ada yang namanya dari perusahaan, kemudian dari masyarakatnya gimana? Sebenarnya ada strategi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat itu, ya kan? Ada entry point yang harusnya bisa istilahnya dilingkari atau dicermati oleh pemerintah daerah, atau balon kepala daerah, balon kepala kabupaten. Pertama misalkan ya, bagaimana caranya pemerintah daerah atau nanti balon atau kepala daerah nanti itu bisa istilahnya tahu sebenarnya selama ini di daerahnya itu berapa sih orang yang nganggur. Yang nganggur berapa? Yang nganggur masuk usia produktif apa tidak? Kemudian program-program pelatihan itu sebenarnya sudah apa belum mengurangi pengangguran? Atau bisa dikatakan hanya losel, gugur kewajiban bahwa ini program pemerintah, wis tak latih bar ngono nasibe terserah awakmu, apa kayak gitu. Ya kan? Padahal masih banyak itu bisa strateginya. Bagaimana dia nanti punya pengalaman? Siapa yang fasilitasi? Pemerintah daerah. Bagaimana caranya? Nanti dulu. Ya, saya punya itu orang yang tidak pintar dan tidak pandai ini mempunyai satu proyek atau satu program yang notabene bisa diaplikasikan. Minimal prasyarat itu harus pemerintah daerah bisa, pemerintah provinsi bisa, atau bahkan pemerintah nasional juga bisa. Karena apa? Saya punya konsep, ya kan?
Jangan sampai, saya punya konsepnya begini. Yang lulusan SD pun nanti punya kemampuan sesuai dengan lulusan S1 spesifik. Plus punya pengalaman. Bagaimana caranya? Ada. Nanti bisa kontak di nomor HP ya. Nanti kami sertakan nomor HP-nya ya. Kemudian ya, orang yang notabene pendidikannya SD, jangan sampai di punggungnya sudah tertulis bahwa di situ kalau lulusan SD atau lulusan SMP atau hanya lulusan SMA saja, itu ada tulisan di punggung calon kuli panggul. Menyedihkan. Kalau hanya sebatas itu, kemudian masyarakat tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai akses atau tidak tersedianya akses yang gratis oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas agar keahliannya sesuai dengan S1, ya kan? Apa bisa SD sesuainya dengan keahlian S1? Bisa. Terus apa bisa nanti punya pengalaman? Bisa, masih dalam ranah difasilitasi pemerintah daerah. Loh, kok cari pengalaman difasilitasi pemerintah daerah? Ada caranya. Kalau tahu, kalau tidak tahu ya pasti ngomong nggak ada. Setelah dilatih ya udah dilepas di hutan rimba belantara. Kalau dia kuat berarti dia akan jadi raja rimba. Kalau tidak kuat ya jadi makanan raja rimba. Kan gitu. Selama ini kan gitu. Akhirnya apa? Begitu salah satu contoh yang nyata. Begitu ada yang seperti saya omong tadi. Ada bantuan-bantuan yang notabene untuk masyarakat miskin beludak, ya kan? Kemudian kalau kita ngomong ada bencana seperti sekarang langsung bingung, gak punya kerjaan, dipecat perusahaan, ya kan? Gak punya kerjaan, dipecat perusahaan. Ya memang kita akui dengan adanya G19 itu, kalau COVID itu kalau kita bilang itu berefek langsung kepada semua struktur. Tetapi jika pembangunan itu notabene membangun manusianya untuk menjadi manusia mandiri, saya rasa itu akan bisa tereduksi, minimal terkurangi risiko-risiko terkait hal itu. Artinya akan lebih banyak tenaga kerja. Minimal kalau dia nganggur tetapi dia tenaga kerja terdidik dan terlatih. Nganggur di daerahnya, tetapi punya nilai bargaining position untuk bekerja di daerah lain karena sudah dibekali dengan keterampilan dan pengalaman, bukan hanya keterampilan saja. Kalau kita mau koreksi, kalau kita mau mencermati misalkan dari BLK tadi itu atau dari pendidikan misalkan, pernah nggak selama ini pemerintah daerah tahu yang lulus SD misalkan di daerah Karangkadempel, lulus SD, dia sekolah di mana? Pemerintah daerah tahu nggak? Apa di sekolah tetap di pemerintah daerah tersebut, kabupaten tersebut, atau sudah sekolah di daerah atau kabupaten lain, ya kan? Ya. Itu yang perlu dicermati. Kemudian yang BLK tadi, betul, dilihat juga apakah sudah dia bekerja atau menciptakan lapangan kerja baru misalkan. Karena sudah dibekali keahlian. Tapi keahlian tadi keahlian yang marketable apa tidak? Ya kan? Itu yang perlu dicermati. Keahlian yang marketable atau tidak. Jangan sampai hanya karena ingin saja. Misalkan ada keahlian menjahit, BLK menjahit. Mengikut saja, semua siapa saja. Padahal apa? Karena di situ tertuang setelah keahlian akan mendapat mesin jahit. Begitu dapat mesin jahit, jual sama penjahit. Dia ya sudah, nganggur aja. Yang penting dapat sangu. Akhirnya tidak terakomodir, tidak terdefinisi atau tidak teridentifikasi secara baik. Keahlian-keahlian atau yang dididik tadi itu sudahkah atau belum bekerja atau tidaknya menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena menciptakan lapangan kerja sendiri, saya bilang tidak mudah. Harus bertarung, harus berkompetisi dengan yang sudah berdiri. Tetapi kalau jika pemerintah daerah tahu, itu akan bisa mempunyai pengalaman sebelum keluar dari BLK itu.
Bagaimana caranya? Ada. Ya kan? Jadi pembicaraan saya bisa dikatakan begini, resume ya. Ini saya singkat saja. Nanti kalau nanti kebuka semua nanti apa yang bicarakan, apa yang saya ini jadi kebuka semua. Artinya gini, sebenarnya jika pemerintah tahu strategi apa untuk pertama mengurangi pengangguran, bagaimana menciptakan tenaga-tenaga yang siap bekerja dan siap membuka lapangan kerja, plus pengalaman ini yang penting ya. Jangan sampai setelah dilatih nggak minim pengalaman, akhirnya apa, setelah jadi misalkan kerja di sini sudah di BLK di latihan sini, ternyata tetap aja tidak berguna yang dari dari pelatihan itu tadi, ya kan. Jadi yang pertama itu tadi perlu bahwa bagaimana caranya bahwa masyarakat itu benar-benar kerja, bisa menciptakan lapangan sendiri, sudah mempunyai pengalaman di saat menciptakan lapangan kerja, bisa atau mampu membaca potensi-potensi kompetitor, kemudian potensi diri, bisa pengembangan, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja baru yang notabene dalam tanda kutip meregenerasi. Jadi bukan tiap tahun ada saja dana sekian terus naik terus. Padahal itu ada di strateginya juga bisa itu meregenerasi dengan mengurangi biaya untuk pengadaan pelatihan itu besar loh, pengadaan pelatihan itu biayanya. Jadi bisa digunakan untuk yang lain. Ya. Kemudian dari situ sudah jelas ya, ini gambaran globalnya aja. Ya. Jadi pemerintah daerah nanti bisa tahu penduduknya itu, masyarakatnya itu yang tidak terdidik dan tidak terlatih berapa, yang masuk dalam kategori masyarakat produktif, usia produktif, yang nganggur berapa, yang tidak nganggur berapa, ya, yang tidak nganggur atau bekerja usia produktif tadi sesuai tidak atau perlu nggak ada peningkatan kapasitas, bagaimana caranya memfasilitasi masyarakat di dalam hal peningkatan kapasitas, apa dan bagaimana hubungannya dengan lembaga-lembaga lain, mungkin lembaga kursus. Sudahkah lembaga kursus itu tervalidasi dengan baik bahwa ini benar-benar recommended sebagai lembaga yang notabene bisa diakui oleh pemerintah daerah menghasilkan tenaga-tenaga yang benar-benar bisa kompeten di dalam dunia usaha, ya kan? Itu nanti ada referensinya banyak itu. Jadi program yang saya bicarakan ini sebagai orang yang tidak ahli dan tidak pintar ini, program ini akan bisa berjalan jika pertama minimal dilakukan oleh pemerintah daerah, karena perlu namanya perda nanti peraturannya. Kemudian yang kedua, ya kan, karena program ini besar dan juga mohon maaf butuh database yang besar untuk menginventarisir, ya kan, untuk menginventarisir dalam tanda kutip, mulai dari anak yang notabene sekolah, kemudian mulai dari yang pekerja produktif tidak produktif sudah bekerja apa belum, ya kan, kemandirian masyarakat sudah teridentifikasi apa belum, ketergantungan masyarakat sudah teridentifikasi apa belum, ya kan. Jangan sampai di suatu daerah itu banyak yang bekerja tapi notabene bekerja bukan orang daerah itu tapi daerah lain, yang asli yang nganggur. Ini kan juga istilahnya miris, ironis sekali. Punya potensi SDM-nya bagus, potensi SDM-nya tetapi nganggur. Karena apa? Pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan dalam peningkatan kapasitas masyarakat atau SDM yang ada di daerah tersebut. Sehingga kebanyakan memang bekerja, bisa dikatakan bekerja nggak ada yang nganggur, tapi bekerja hanya sebagai kuli panggul. Padahal di konsep sistem saya, tataran SD itu bisa mempunyai keahlian S1 dan bisa bekerja dengan S1. Bagaimana prosesnya? Bisa diterima oleh perusahaan. Bayangkan, bisa diterima oleh perusahaan. Misalkan saya lulusan SD, ditanya, Bagong atau Semar, melamar di pekerjaan di bidang IT.
Lulusan apa? SD. Tetapi begitu dilihat dalam database, saya mempunyai keahlian di bidang IT dalam pembuatan web, dalam pembuatan jaringan. Dilihat juga di situ pengalaman. Oh, pengalaman sudah 2 tahun. Perkembangan yang dianu sudah gini. Loh, gimana konsepnya? Padahal pelatihan tadi hanya di PLK, Balai Latihan Kerja, tapi sudah mempunyai pengalaman 2 tahun. Aneh toh? Selama ini kan nggak kayak gitu toh, ya kan? Sehingga saya sebagai putra daerah di Kabupaten Karangkadempel dengan nama Semar atau Bagong, saya bisa berkompetisi dengan yang lulusan S1, jurusan IT. Padahal saya lulusan SD. Bagaimana bisa? Bisa jika tahu caranya. Itu saja sekelumit dari saya. Banyak hal sebenarnya mau saya omong, tetapi ini masih warming up, pemanasan ya, pemanasan untuk balon-balon bakal calon pilkada atau apa itu nanti. Ini hanya pemanasan untuk men-trigger atau memancing. Memancing gimana? Sudahkah atau belum jorgan-jorgan pemilu, jorgan-jorgan kampanye itu punya nilai, punya strategi teknis sampai pada sisi basic, grassroots. Jangan sampai nanti misalkan salah satu contoh meningkatkan, mengurangi lapangan kerja, tetapi notabene nggak ada. Yang ada hanya mendatangkan pabrik-pabrik saja, kemudian pekerjaan nanti di daerah itu hanya sebagai buruh atau kuli panggul. Podo wae sama saja. Apotego anak ikon dadi kuli panggul. Setidaknya staf ahli lah. Setidaknya administrasi lah. Ya tidak. Jadi ke sana. Harapan dari aplikasi atau dari program saya atau dari rencana kerja saya ini adalah bahwa masyarakat punya bargaining, punya nilai jual. Dari skill, dari pengalaman punya nilai jual. Terakomodir, teridentifikasi dengan baik oleh pemerintah daerah, termonitoring dengan baik oleh pemerintah daerah. Apa dan bagaimana caranya? Monggo nanti bisa. Kalau ini kan omongan orang istilahnya bukan ahli dan juga bukan orang pintar. Kalau ingin ngomong-ngomong atau sekedar ngomong silakan. Atau mungkin ada yang wah ini ada hal yang baru atau ini apa yang orang gendeng ngomong, ya silakan, tidak masalah. Tapi sebenarnya saya memberikan trigger kepada yang tahu, yang mengerti apa substansi yang ada di dalam pembicaraan saya. Atau yang cerdik, kalau ada yang jeli pasti dia akan paham maksud saya kemana terkait dengan pengurangan istilahnya itu bagaimana menciptakan masyarakat yang mandiri, yang berdiri sendiri. Jadi kalau istilah jorgannya nanti ada. Saya nama Bagong, ya kan. Semboyan visi saya menjadikan masyarakat saya sebagai masyarakat yang mandiri, bukan menjadikan masyarakat saya sebagai bayi yang terus saya suapin tiap hari. Ya enggak? Ya kalau mampu, kalau nggak mampu. Ya kan? Demikian dari saya. Oke, yang jelas tetap semangat. Silakan direspon, negatif atau positif akan saya terima. Respon negatif, respon positif akan saya terima. Karena negatif itu buat saya itu juga potensi, positif juga buat saya potensi. Jadi tidak ada istilahnya itu nyirik. Anti negatif, anti positif, tidak. Silakan negatif, silakan positif, silakan. Akan saya respon dengan baik. Yuk, selamat siang, selamat malam, selamat petang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.